Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Shalom on fire. On fire. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan berkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lanjutkan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Sorakan Yesus dahsyat. Sebelum duduk minimal 5 orang, katakan senangnya yang panjang. Saya senang banget Anda beribadah di tempat ini. Haleluya. Oke, udah semuanya? Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan hormati hadirat Tuhan hari ini. Mari kita mulai sembah Tuhan, naikkan syukurmu kepadanya. Sebab Tuhan Yesus baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan. Oralabaya syakatakana ralabaralabaralabaya ralaba. Ya ralabaralabaralabaralabaya ralabaya ralaba. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
kemuliaan-Mu. Oh, Hiaralabaya Shandaramo. Hiaralabaya ralabaya ralabaya sigaralamo. Oh, ralaba ralaba ralabaya ralabaya ralaba. Mari Bapak Ibu Saudara semua, ralaba sembah Dia, connect dengan Tuhan. Ralaba 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 ralabaya ralabaya ralaba. Hiaralaba ralaba 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 ralaba. Kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan-Mu. Ralabaya syakaralaba ralaba 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 ya raba. Oh ralaba 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 ralaba. Ya ralaba 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 sembah Dia. Ya ralaba 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 ralaba. Ya ralaba, mari angkat suara kita Bapak Ibu Saudara. Jangan ada yang diam. Mari persembahkan tubuh jiwa rohmu. Angkat suaramu, sembah Dia. Raba-raba-raba. Syaralaba-raba-raba. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Raba-r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 aba. Ya Tuhan, biar kami fokus sama Tuhan. Mata hati kami tertuju kepada Tuhan pagi ini. Tenggelamkan kami terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami terus dalam hadirat-Mu. Bawa kami lebih lagi. Take me higher. Puaskan jiwa kami, segarkan jiwa kami. Ya Tuhan. Oh, rab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 a. Ya mari terus kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Berserulah sekuat-kuatnya. Berserulah kepadanya. Yes Lord, yes Lord. Yes Tuhan. Sampai kedalaman hati kami pun Tuhan Kau tahu apa yang menjadi kerinduan kami Bapa. Yes Lord. Bawa kami terus dalam jalan-jalan kebenaran-Mu hari-hari ini Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya,
tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Bagimu aku rela, bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap ya Tuhan. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Oh, bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingin ya Tuhan, hanya puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Biar saudara saja katakan, ajarku memahami. Oh, ralabalaba ya shanda. Mari doa sama-sama. Mari sembah Dia. Bagimu kami rela Tuhan, biar
Mari renungkan, ingat-ingat kebaikan Tuhan Yesus. Apa yang sudah kita perbuat buat Tuhan selama ini. Kami adalah hamba yang tak berguna Tuhan. Kekuatan kami tidak seberapa Tuhan. Kami nol besar di hadapan-Mu. Biar setiap kami boleh koreksi diri kami hari-hari ini Tuhan. Ya rala barala 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 ya rala barala 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 barala. Kirala barala ya shikarala barala 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 barala. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Shikarala barala barala. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingini, itu yang Tuhan kami lakukan. Oralah di tahun penuaian ini Tuhan, untuk kami terus bergerak lebih lagi Tuhan. Ya Allah, barala 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 ya syukur. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya ajarku. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Oh, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami, yes Lord, agar hidupku puaskan hati-Mu. Oh, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi lebih lagi ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Oh, Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Oh, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Biar kami agung-agungkan Engkau Tuhan. Agungkan Yesus.
sembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. bagi Rajaku yang duduk Di di tahta aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk. di tahta. Yes Lord, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biar kami terus agung-agungkan Engkau Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan umat kesayangan-Mu buat GBI 3 Raksa. Umat kesayangan Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Boleh kita lompat 3 kali sambil serukan Yesus dahsyat. 3, 4. Yesus dahsyat. Lompat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Biar segala bangsa, segala suku memuji Tuhan. Amin. Hari ini kita banyak menari buat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yuk. Kau dahsyat Tuhan. Menari sama-sama ya. Hey. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang di... Ajak kanan kirimu. Marilah mari Yang mengenal kasih itu, hey, yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manise, hey, oleh semua disayang Tuhan Yesus. Asik. Sio, sio, sio manise, oleh semua
disayang begini ya. Kalau dicinta begini. Amin. Amin. Kita harus hidup rukun bersatu mesra. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Sio manis. Sio. Hey, sio manis. Disayang. Oleh semua disayang. Tuhan. Asik. Sio semua. Sio manis. Oleh semua dicinta. Sekali lagi sio. Sio manis. Hey. Oleh semua disayang. Disayang Tuhan. Hey. Sio manis. Hey. Oleh semua dicinta Tuhan Yesus. Oleh semua dicinta Tuhan. Dengan serentak. Oleh semua dicinta Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Kita banyak menari hari-hari ini. Dan sebelumnya katakan kanan kirimu. Iso ora iso kudu iso yo. Asik. Haleluya. Oh, dahsyat Tuhan. Ke arah sana dulu ya. Sama-sama. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai. Sekali lagi. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Iso ora iso, kudu iso, Gusti Sang beresi asik. Percaya saja, jangan menyerah, bersuka cintalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti Sang berahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersuka cintalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Lai, 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 lai. Asik, asik. Kali lagi. Lai. Alangkah indahnya umatmu Tuhan, terjalin mesra. Lai, lai. Ora iso, kudu iso, Gusti Sang beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersuka citalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti Sang benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersuka citalah. Yesusku hebat, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Yesusku ajaib. Di dalam Yesus Ku pasti bisa. Biar saudara saja.
segala perkara Amin. dapat ku tangguh Di dalam Yesus ku pasti sekali lagi Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Yesus ku pasti menang. Lai, 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 lai. Lai, lai. Lai, ngulek-ngulek kayak ngulek. Asik-asik. Lai, 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 lai. Lai, 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 sekali lagi. Lai, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Biar hari-hari ini Tuhan sanggupkan untuk kita melakukan segala perkara, amin. Dan iso ora iso kudu iso, haleluya. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini, haleluya. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Makasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang disukakan, disenangkan Tuhan Yesus lewat pujian kami. Sungguh Tuhan Kau kami Allah yang ajaib. Sekalipun Tuhan belum menjawab setiap doa dan pergumulan kami, Tuhan Yesus tetap Allah yang ajaib. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Yes, Lord. Kau baik Tuhan, Kau dasar. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan. Ya Tuhan, yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamat. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku. ku mau bersyukur,
Kau Yesus selamat. Mari bangkit berdiri sama-sama. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Apa ku dapat Balas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari keluarkan suaramu secara pribadi. Agungkan Dia, sembah Dia, katakan terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih, oh terima kasih Engkau baik, Engkau baik bagi kami. Terima kasih, oh ya pasti haleluya. Ya Bapa tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Engkau setia, Engkau berkenan hadir dalam ibadah kedua ini. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu. Terima kasih kasih karunia-Mu berlimpah-limpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi menjelang siang ini kami rindu mendengar suara-Mu. Berbicaralah atas kami. Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu dengan leluasa. Perjelas pesan-pesan ilahi-Mu. Melampaui kemampuan hamba-Mu menyampaikannya. Berbicaralah secara pribadi bagi setiap hati kami. Dan kami siap membuka hati untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap sama-sama. Katakan amin. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan melayani pada hari ini dan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu rekan-rekan sepelayanan dan juga Bapak Ibu semua untuk kesempatan melayani pada hari ini. Puji Tuhan. Kalau ke tempat ini kayak reuni gitu ya. Ketemu teman-teman lama ya. Ada yang awet tua, ada yang awet muda. Saya tanya, yang itu di mana? Oh ada Pak, ini Pak nanti ketemu kok. Ini, waduh seru saudara ya. Teman-teman lama masih pada sehat gitu kan ya. Ada teman-teman baru yang tahu-tahu ya jadi sahabat kita, jadi saudara kita ya. Nah dari hari ke hari coba kita renungkan saudara. Bahwa tuntunan Tuhan itu nyata. Yang ngerti katakan amin. Minta tolong materinya ditampilkan. Tahun ini kita mendapatkan tuntunan yang nyata. Yaitu tahun 2025 sebagai apa? Tahun penuaian. Nah perhatikan saudara, ada 2 ayat yang kita terima melalui gembala pembina kita. Pak Niko dapatkan dalam Ulangan 11 ayat 13 sampai 14 dan Yohanes 4 ayat yang ke-35. Yaitu tentang makna sebagai the year of harvest. Ya, bahwa kabar atau visi atau sesuatu ya yang Tuhan terapkan bagi gereja kita di tahun ini sebagai tahun penuaian
itu harus kita pandang sebagai sesuatu yang jelas. Karena tuntunan itu nyata, bukan di awang-awang. Memang ada beberapa dari kita waktu tutup mata berdoa imannya tumbuh, ya kan? Imannya bangkit, amin gitu saudara. Tapi begitu matanya dibuka, lihat kenyataan, imannya rontok lagi. Karena lihat kenyataan, loh menuai mana kan banyak kerusuhan, ya kan? Menuai, aduh banyak keributan, menuai banyak PHK, ya kan? Seolah-olah tuntunan Tuhan itu tidak nyata. Nah, bagaimana supaya kita bisa menerima tuntunan Tuhan itu menjadi sesuatu yang nyata, yaitu terimalah visi tentang penuaian itu sebagai kaleo. Katakan kaleo atau kaleho, yaitu undangan untuk menuai. Berapa banyak kita mendengar dari tahun ke tahun visinya ganti ya. Seolah-olah kita mempertanyakan nanti ini bulan depan kita dapat tuntunan apa lagi ini untuk tahun depan ya. Mungkin ganti lagi, mungkin bukan tahun penuaian lagi. Seolah-olah setiap tahun hanya ganti-ganti visi. No, saudara. Setiap tahun kita sedang dituntun dengan tuntunan-tuntunan yang nyata. Terutama yang kali ini saudara ada satu kata yang menjadi impresi buat kita waktu kita membaca dua kalimat ayat ini, Ulangan 11 dan Yohanes 4. Coba perhatikan ya. Dikatakan di situ ada satu kali kata hari ini. Bahwa dikatakan menuai itu bukan 3 bulan yang akan datang. Menuai itu bukan 4 bulan yang akan datang. Maksudnya apa? Menuai itu adalah sekarang. Hari ini dengan sekarang itu sesuatu yang berbeda. Ya Pak ya? Kalau hari ini itu kurun waktu berapa lama saudara? 24 jam ya, dari jam 12 malam semalam sampai nanti jam 12 malam nanti malam. Ya, saya punya waktu sehari 24 jam. Saudara punya waktu berapa sehari? Ada yang lebih, ada yang kurang? Sama kan ya? Ya, jadi kata hari ini ada di dalam ayat ini saudara, itu masih belum urgent ya. Belum begitu mendarat dalam hidup kita. Karena ayat berikutnya kalimat-kalimat menunjukkan satu kata yang menonjol. Yaitu kata sekarang. Kita sedang belajar bukan the power of today. Bukan kuasa hari ini, bukan. Tetapi the power of now. Yaitu sekarang. Kalau hari ini itu 24 jam. Kalau sekarang itu sepersekian detik dari sekarang. Kayaknya lagi bingung ini. Kalau sekarang itu ya sekarang. Ya Pak ya, beda ya hari ini sama sekarang. Nah sekarang saudara, mari kita terima visi tentang penuaian itu sebagai undangan untuk menuai. Katakan undangan untuk menuai. Saya bawa contoh-contoh undangan, saya bukan dagang undangan. Ada yang, aduh undangan itu ribet banget saudara, lengkap. Ada, padat gitu ya, tebel, mahal pasti itu. Sekarang undangan gitu tuh nggak berlaku. Sekarang kan digital semua, ya kan. Mau merespon juga tinggal dari handphone, ya kan. Bahkan sebelum hari H kita udah ditanyain kalau mau menabur, ya kalau mau nyumbangan gitu kan, udah bisa kirim duluan gitu ya. Ada yang simple, ini undangan ini sekarang simple, cuma 1 lembar ya. Saya paling berkesan, saya pernah menerima beberapa undangan semacam ini saudara. Ada huruf, ada angka 50-nya. Apa maksudnya? Wedding anniversary, ulang tahun pernikahan emas ke-50. Wah ini perlu kita rindukan. Amin apa amin? Kalau saya ngajar ya, kemarin minggu lalu kami berbicara couple saudara, ya duet sama istri saya. Terus kemudian istri saya cerita, ya kami ini menikah sudah 37 tahun. Saya juga kaget saudara, usia saya 67 tahun, jadi saya menikah terlambat saudara ya. Dia sih beda 6 tahun dengan saya ya. Terus saya bilang gini, kita nikah 37 tahun, iya. Saya langsung bilang, kok gak kerasa ya. Wah waktu saya bilang kok gak kerasa ya, dia sensi saudara. Dia nunjuk saya, lo gak kerasa, gua kerasa tau. Oh iya ya. Tapi tetap saudara rindukanlah angka ini ya.
Kan baru 37, belum 50, ya kan? Saya selalu kalau melayani pernikahan ya 50 years from now. Ya, targetkan pernikahan itu sampai minimal merayakan ulang tahun ke 50. Enggak tahu masih kuat atau tidak. Ya kan? Masih ada berapa? 13 tahun. Ya kan? 13 tahun lagi seperti apa saya? Sekarang aja saya udah meninggalkan kegelapan. Ya kan? Udah nggak ada gelap-gelapnya sekarang. Memang kita semua harusnya begitu. Meninggalkan kegelapan. Ya kan? Sampai masa tuaku. Sampai masa putih rambutku. Tuhan menggendong aku. Wih, enak bener, saudara. Saya aja sekarang gendong cucu saya udah nggak kuat. Dia udah libel, mau nambel. Ya, ini sebutan kami, libel itu 15 kilo. Nah, sebentar lagi nambel, 16 kilo. Dia bangga, sebentar lagi nambel aku. Udah bungkuk saya kalau gendong dia. Padahal dari kecil tuh saya suka panggil ke kolam renang, ke taman. Senang banget sudah megangin rambut saya bangga gitu saudara ya. Nah itulah yang harus jadi keinginan kita. Tujuan saya membawa undangan ini saudara, mari kita hargai visi yang kita terima sebagai undangan buat kita. Jadi kalau tahun ini adalah tahun penuaian berarti apa saudara? Undangan untuk itu maksudnya. Ya, seringkali kita lupa dengan makna undangan ini, maka kita perlu belajar kaleo. Kaleo itu bahasa asli dari Matius 22, ada di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, kita baca saja ya, itu ada kata kaleo. Kita baca sama-sama dari layar ya, mudah-mudahan kelihatan. Demikian firman Tuhan ayat 1, 2, 3. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Nah itu, telah diundang. Dalam King James ditulis to call. Ada rumusnya kamus Gerika 2564. Nah, nanti kita perdalam itu arti kata diundang atau to call. Ke perjamuan kawin itu sama-sama. Tetapi orang-orang itu coba apa? Tidak mau datang. Ayat 4 lebih keras. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Amin. Puji Tuhan. Ini namanya undangan, saudara. Ya, di dalam undangan itu ada jaminan kelimpahan. Dikatakan apa itu? Ada, waduh, lembu-lembu jantan. Lembu jantan. Ya, steak rawon. Beef. Dan ternak piaraanku. Kira-kira apa ternaknya dia ya? Ayam, bebek. Ya. Dia ada nggak B2 B1? Rasa-rasanya ada juga itu ya. Karena apa? Semuanya telah tersedia. Ini loh kata ini loh. Semuanya telah tersedia. Jadi mau nyebut apa aja. Ada. B2 ada. Tapi nggak bilang gitu. Ada. Supaya nggak haram. Ya kan? B1 apalagi. Ya kan? Pokoknya ada. Paniki. Tahu paniki? Orang Indonesia ini kelelawar aja dimakan. Heran saya. Ya kan? Belalang, kupu-kupu. Waduh. Nggak tahu deh apa aja ya. Loh karena kata semuanya loh saudara. Benar nggak? Ya kita bayangkan supaya kita bisa lebih menghargai makna kaleo. Yaitu apa? Undangan. Ya, bahwa di dalam undangan ini tersedia semuanya. Bayangkan saudara, semuanya. Dan kira-kira harus bayar enggak? Enggak. Soal kita memberi ya jelas lah namanya diundang ya mesti memberi. Dulu kita kan kalau pernah kan mengundang kita juga diberi ya kan. Maka sekarang kan tradisinya kan gitu ya kan. Kalau dulu pernah menghadiri begitu sekarang mantu ayo datang loh ya.
kamu punya utang kan kira-kira gitu kan ya. Ayo beri juga kan gitu ya. Tapi artinya saudara di dalam undangan itu ya, buat yang kita merespon dengan benar, maka kita akan diberkati berlimpah-limpah. Tapi ada enggak orang yang tidak merespon? Ada. Ini aneh ya. Sekarang kita perdalam dulu kata undangan. Di dalam kamus Gerika 2564 ditulis kaleo ya, atau kaleho, lebih bagusnya kaleo. Apa next? Arti makna kaleo. Kaleo atau allowed, yaitu memanggil dengan nyaring. Sebutan yang tepat dalam berbagai penerapan. Tawaran atau panggilan secara langsung. Dipanggil namanya sebagai penghargaan. Jadi dipanggil dengan penuh penghargaan. Contohnya adalah dalam undangan ini selalu ada kata-kata mohon maaf jika penulisan titel dan nama kurang lengkap. Ya kan? Karena mereka yang mengundang pengen menyebutkan nama kita itu dengan hormat. Ya, dengan penghargaan. Waduh saya senang kalau ditulis di sini saudara kepada YTH. Wah ada YTH-nya ini ya. PDT DRH Dwi Sumarsono ditambahin lagi MTH. Waduh, makin tahu katanya. Ya, kalau STH sok tahu. Gitu kan. Kalau lengkap ini seneng saudara ya. Nah ada kalanya kita dipanggil dengan sebutan yang enggak menyenangkan buat kita. Ya kan? Si dodol, si tulalit, ya kan? Itu si Telmi mana si Telmi? Rasanya gitu, kok aku dibilang Telmi, ya kan? Kalau disebut dengan sebutan yang paling kita suka, wah pasti kita seneng, ya kan? Itu tahu-tahu saya mampir ke rumah cucu, terus kemudian istri saya bilang ke cucu ya, EJ dipanggilnya EJ, singkatannya AJ, Avi Child Jaden ya. Halo EJ sayang, seneng dia nyamperin omanya dipeluk, ya kan? Ya saya ikut-ikutan dong, saya jongkok, halo EJ sayang, enggak aku bukan sayangnya opa, coba itu. Terus EJ sayangnya siapa? Aku sayangnya oma, karena tahu yang pegang duit dia omanya. Coba, padahal kalau nggak ada omanya dia deket sama saya saudara. Ya, tapi kalau ada omanya dia pilih omanya. Ya. Meskipun panggilannya sama, yang memanggil beda itu jadi beda, ya kan? Omanya panggil sayang itu bener-bener bentar lagi mau diajak main, ditraktir nih gitu kan. Kalau saya enggak, paling saya tebakin, bikin dia jengkel. Saya seringkali gitu saudara ya. Loh karena cucu pertama dari semua pihak, terlalu dimanja cucu saya itu. Dan saya enggak mau anak ini nanti gede dengan kemanjaan. Saya handphone tuh Samsung, cucu saya iPhone coba. Aduh ini terlalu dimanja, nggak boleh model begini. Ya, saya berusaha untuk memanggil dengan sebutan yang paling dia sukai kira-kira, tapi dia nggak suka. Nah dengarkan ini ya, Tuhan mengundang kita dengan sebutan yang paling nyaman buat kita. Coba saudara pengen dipanggil siapa? Nah itulah ya. Pokoknya setiap orang tuh pasti pengen dipanggil dengan sebutan yang paling dia suka. Dan Tuhan tahu kita sedang dikaleo, kita sedang diundang untuk pesta, kita diundang untuk menuai. Dan kapan itu menuai? Sekarang kapan? Sekarang kapan? Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita, yes. Nah waktu kita tahu bahwa tahun penuaian adalah kaleo, atau undangan, maka ada 3 langkah ya. Nanti tolong bawa pulang 3 hal ini. Next berikutnya. Yang pertama, ternyata ada respon-respon yang kurang tepat waktu mendengar undangan. Yaitu yang pertama, terlalu sibuk dengan urusannya. Waduh, ini aneh. Ya, ini aneh. Ayatnya di mana? Tadi Matius 22 ayat 2 sampai 13. Kita baca yang ayat 6 ya. Ayat 5 dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang diundang, jadi orang-orang itu dikaleo saudara, ya. Orang-orang yang dikaleo itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Aneh. Udah jelas kita tahu makna kaleo, ya kan? Di dalam undangan itu terjamin segala kelimpahan. Tapi kok ya ada orang-orang yang sibuk dengan urusannya.
tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, artinya bekerja ya. Ada yang pergi mengurus usahanya. Ini manifestasi dari hati yang kurang fokus pada Tuhan. Ya, tidak lagi fokus kepada hal-hal yang sifatnya rohani. Dia mengabaikan unsur spiritualitas, tetapi dia lebih tertarik dengan urusan-urusan duniawinya. Padahal jelas kita diundang, kita dikaleo, tetapi ada banyak orang yang terlalu sibuk dengan urusan kita. Saya yakin saudara datang ke tempat ini karena tahu bahwa ibadah kedua Tuhan hadir. Kita rindu berjumpa dengan Dia, ya kan? Tapi pertanyaannya, jangan-jangan kehadiran kita hanya badannya doang. Nah, ini nekur ini, pedes ini saudara, ya. Ya jangan-jangan sih, mudah-mudahan sih jangan, ya. Jangan-jangan yang hadir di tempat ini hanya tubuh kita doang. Sementara pikiran kita, wah jangan sampai ini ya. Pikiran kita tidak mengindahkannya. Pikiran kita ada yang pergi ke ladang. Pikiran kita ada yang pergi mengurus usahanya. Halo, berapa banyak dari kita firman itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya bilang lumayan. Daripada masuk telinga kanan mental lagi telinga kanan, masuk telinga kiri mental lagi telinga kiri. Masih mending kalau masuk telinga kanan, keluarnya telinga kiri, masih mampir ke otak sebentar. Masih sempat bilang amin, 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 amin. Kadang, apa itu amin. Hati-hati ya ibu-ibu, suami-suami itu single track. Dia kalau mikirin satu hal, ya satu hal itu. Dia nggak bisa diajak mikir hal-hal yang lain. Kenapa? Karena suami itu jangkauan berpikirnya itu jauh tapi sempit. Jadi seneng kalau diajak ngobrol 5 tahun ke depan nanti rumah kita diapain ya, direnovasi apanya ya. 10 tahun ke depan nanti gimana ya kita investasi. Nanti kita buka usaha baru kapan ya, 15 tahun ke depan. Cowok, saudara suami kalau diajak ngobrol yang jauh-jauh itu seneng. Tapi sempit, nggak mikirin resikonya. Sementara istri kalau diajak ngobrol, dia itu deket tapi lebar. Dia nggak tahan kalau diajak ngobrol 5 tahun ke depan gini ya, mah nanti 10 tahun ke depan kita begini ya. Udahlah Pak, jangan 10 tahun ke depan. Itu terlalu jauh buat saya. Yang deket-deket aja, emang yang deket ada apa? Gini loh Pak, setiap bulan urusan beres aja udah puji Tuhan. Yang deket-deket dan lebar. Apa aja emang tiap bulan. Ini loh Pak, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, cicilan daster, cicilan rantang. Loh lagian daster sama rantang kenapa dicicil-cicil? Lebar. Kalau suami istri menyatu, si suami pikirannya jauh tapi sempit, istri dekat tapi lebar. Kalau menyatu keluarga kita, keluarga yang berpikirnya ya jauh, ya lebar. Amin apa amin? Jadi jangan gontok-gontokan, ya kan? Kalau ada undangan untuk menuai, ayo suami berpikir yang jauh. Kalau kita nggak respon sekarang, nanti ada resikonya. Istri nggak ngerti, yang penting sekarang Pak, yang penting sekarang iya. Ayo menyatu, pikirkan saudara ya. Supaya kalau kita mendengar kaleo, ya, jangan terlalu sibuk dengan urusannya. Jadi kalau sibuk sih masih mending. Ini terlalu sibuk. Sampai di gereja mikirin usaha. Ya kan? Badannya datang ke gereja tapi mikirin simpenannya. Wah, simpenan apa lagi nih? Kalau simpenan uang masih mending, ya kan? Wah, jangan hanya nenek yang bilang itu berbahaya. Kita pun harus bilang itu bahaya. Ya Pak ya? Ya. Mungkin juga bukan usaha, mungkin juga bukan pekerjaan, tapi hobi. Dengarkan ini saudara. Ya. Wah habis ini nanti aku mau ini mau itu. Yang dipikirin habis ke gereja menjalankan hobi. Enggak salah hobi itu. Tapi kalau kita sedang memenuhi kaleo, ayo kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Amin apa amin? Tuhan itu berkenan hadir loh, di ibadah kedua saya merasakan aduh Tuhan itu baik ya. Coba
Kita belum sampai nilai 10, ya baru 3 raksa, belum 4 raksa, belum 5 raksa. Tapi Tuhan sudah hadir tuh. Paling kalau 9 raksa gitu kan. Wah, ada banyak raksasanya maksudnya di sini gitu. Wih, keren kan? Ya, kita ini belum apa-apa tapi Tuhan sudah berkenan hadir. Hati-hati dengan hati kita ya. Jangan gara-gara hobi. Saya nemuin sudah di sini nih, bener di tempat ini ya. Saya lagi mengupgrade seseorang yang kelihatannya setia, saya ajak kerja di kantor saya. Enggak jauh dari Mas Sulis ya. Pak Sulis itu dulu juga kerja di perusahaan saya kerja. Saya duluan, kemudian butuh orang di satu bagian, ya kemudian saya ajak ya. Ada beberapa yang lain, Samuel ya, yang lain juga pada kerja di kantor saya di Cikupa, saudara, PT Java Confit Indonesia. Saya bekerja di pabrik pakan ternak karena saya dokter hewan. Ya, Pak Sulis langsung dapat motor, kan keren saudara ya. Anak muda gereja kita pindah kerja gitu kan, ikut itu loh Pak Dwi itu loh dokter hewan dapat motor, kan keren saudara ya. Ada satu yang model seperti itu saudara. Ibadah di tempat ini juga. Ya sekarang sih sudah enggak ya, lama-lama istrinya doang yang datang. Saya tegur dong, suamimu mana? Itu katanya, itu apa? Itu lagi ngurus bonsai. Coba, enggak ke gereja gara-gara ngurus bonsai. Hobi baru karena dapat kenang-kenangan dari salah seorang customer, itu diurus saudara. Pagi hari ngurus bonsai, siang hari ngurus bonsai, sore dan malam hari. Tak hentinya ngurus bonsai. Sampai lupa ke gereja. Ini terlalu sibuk dengan urusannya. Enggak lama bener. Udah kamu cukup dipanggil Tuhan meninggal. Saya enggak nakut-nakutin, ini fakta. Hati-hati. Saya prihatin, ini anak baik tapi enggak tahu kenapa gitu ya. Gara-gara bonsai, udah undangan enggak berlaku. Kamu langsung diundang, langsung pulang. Saya kalau ya bela-belain hobi, saya lebih parah dari bonsai. Suatu hari saya nginep di rumah cucu, terus tahu-tahu mantu saya ngobrol dengan tetangganya, langsung rung dung 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 dung. Saya langsung peka saudara, Vespa. Nah, ini fotonya. Ya, loh, Vespa siapa itu? Ini Bi, mau enggak Bi? Mau enggak? Loh, enggak lah. Ini kan mirip kayak punya papi dulu. Nah, saya pernah saudara, waktu saya kuliah, saya itu dapat hadiah dari nenek saya ya. Nih Pak Dokter, hadiah buat kuliah, dibeliin Vespa baru. Tahun 78. Teman saya motor aja banyak yang belum punya. Saya udah naik Vespa kecil warna hijau. Ya. Tahu-tahu saya ditawarin Vespa model begitu. Tahunnya 77, lebih tua dari Vespa saya dulu. Langsung saya coba saudara, cucu saya ikut itu. Ya, rung dung 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 naik Vespa tahun 1977. Coba kalau saya, waduh di zoom lagi. Keren kan? Pinter media tepat set responnya ya. Ya. Kalau saya bela-belain hobi, saya akan abaikan kaleo. Dengarkan ini, saya nggak mau saudara. Udahlah aku pinjem aja untuk foto kan gitu saudaranya kan. Enggak pikir, om pakai aja. Itu tetangganya mantu saya. Om kalau mau pakai kapan aja pakai. Ya, ini nganggur bener saudara, saya kalau ke sana itu dikeruduin gitu. Udah tinggal dung saya pakai. Bener beberapa kali saya ke taman ngajak cucu gitu saudara. Waduh kalau saya bela-bela ini saya beli itu, saya rawat pagi hari ngurus Vespa. Siang hari ngurus Vespa, sore dan malam hari, tak hentinya ngurus sampai lupa ke gereja, kan gitu saudara ya. Nah enggak tahu saudara apa kira-kira unsur-unsur yang bisa mendistract pikiran kita, yang mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Coba perhatikan hari ini harus kita
tanggapi dengan serius, merespon kaleo untuk menuai, jangan terlalu sibuk dengan urusan kita. Dengarkan ini, pekerjaan sekarang dituntut untuk serius. Sekarang banyak formasi atau job yang boleh dikerjakan semua level pendidikan. Perhatikan ini, kalau dulu cleaning service ya SMP, SMA gitu doang cleaning service. Sekarang sarjana rela jadi cleaning service. Satu jenis pekerjaan diperebutkan semua jenjang pendidikan, ya kan? Grab car, ya. Coba, waduh saya itu kalau naik Grab, karena saya tanya, Pak dulu bisnisnya apa? Waduh Pak saya sempat jadi manajer. Loh tuh manajer. Bapak kuliahnya apa? Oh saya sebutin saudara, sarjana. Coba, dari SMP sampai sarjana bisa memperebutkan satu bidang pekerjaan. Artinya apa? Banyak orang mudah terdistract pikirannya, fokusnya terhadap kaleo yang Tuhan sudah undang. Bolehlah kita serius menjalankan usaha, tapi ada waktunya kita serius dengan Tuhan. Amin apa amin? Hari ini ayo kita tanggapi ya. Yang pertama, jangan terlalu sibuk dengan, kalau ingatkan kiri kanan, Pak Ma, jangan terlalu sibuk. Tadi yang malas diajak gereja siapa? Ayo. Ada enggak ngaku? Ntar kan sore masih ada, ntar sore juga males lagi. Akhirnya aduh. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita. Yes. Sekarang yang kedua. Next berikutnya kita baca Matius 22 ayat yang ke-6 ya. Sama-sama kita baca. Dan yang lain apa saudara? Menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Aneh ya. Diundang gak datang, diparanin, diutus hamba-hambanya. Hamba-hambanya malah ditangkap dan disiksa, kemudian dibunuh. Coba, ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Itu karena apa kira-kira? Hati yang membenci. Kalau enggak benci, bisa enggak nangkap orang, disiksa, terus dibunuh? Enggak mungkin. Sambil guyon, nangkap orang, menyiksa, terus membunuh. Aku membunuh, enggak mungkin. Benar enggak saudara? Berarti dalam hatinya apa? Manifestasi hati yang terluka. Dan itu topos, itu adalah celah yang masuk dalam hati kita. Sehingga kita dikuasai oleh kuasa kegelapan. Nanti baca 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 ya. Bohong kita bilang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi orang yang kelihatan aja enggak sanggup. Halo? Bohong suami berkata, ku cinta kau Yesus. Sambil nyondok istrinya, hanya engkau bagiku, gak mungkin begitu. Ya kan? Suami harus benar-benar mengasihi istrinya. Bahkan Efesus 5 dikatakan apa? Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dengan rela menyerahkan nyawanya. Coba. Ya, Yesus mengasihi jemaat dengan rela menyerahkan nyawanya. Harusnya kita para suami mengasihi istri dengan rela menyerahkan dompetnya. Aminnya pasti kencang ibu-ibu. Istri saya juga senang kalau dengar saya khotbah begitu. Langsung dia suami ada singkatannya. S semua, U uang, A adalah M milik istri. Iya ampun. Iya memang saudara, saya nggak punya rekening sekarang. Istri saya yang punya rekening. Ya. Jadi kalau saya butuh OVO, ini aku butuh segini. Langsung kirim. Ya. Dan istri dikatakan apa? Tunduk kepada suami sebagaimana kepada Kristus. Dengarkan istri. Tunduk pada suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Kalau tunduk pada Tuhan ada syarat enggak? Pak, aku mau tunduk. Ya, asal kamu ngasih semua yang ada padamu. Baru aku tunduk. Kalau enggak aku tanduk loh Pak. Ini kan apalagi istri lebih dominan, gajinya lebih tinggi. Gak gampang saudara, gak gampang. Sebab itu hati-hati dengan hati kita. Ya, kenapa orang-orang yang diundang itu menangkap, menyiksa dan membunuh? Karena dia gak tahan dengan kondisi hatinya. Hati-hati dengan hatimu. Orang yang
sekarang ini kedapatan membunuh orang lain? Karena dibisikin dan hatinya mengiyakan. Udah kamu bunuh aja, udah kamu bunuh aja. Ya udah, ya kan? Hati-hati loh saudara. Kadang-kadang kita tidak membunuh secara jasmani. Tapi ingat ya, pikiran kita, hati kita membenci saja, itu sudah sama dengan membunuh. Hati-hati ya. Jadi jangan ikut-ikutan tesi. Benci aku, benci aku, benci aku, benci aku. Itu sama bunuh gitu saudara. Untung tesi sekarang udah pensiun kali ya. Oh pada nggak tahu ya, ya udah. Oh tahu. Oh tahu toh. Bilang dong kalau tahu. Hati-hati saudara dengan hati kita. Karena membenci sama dengan membunuh. Jadi kalau salah paham dengan pasangan gimana saudara? Bereskan. Masalah besar dikecilkan. Masalah kecil gampang beresinya. Dan jangan cari-cari masalah. Karena adanya saja perkara di antara kamu itu sudah merupakan kekalahan bagi kamu. Hati-hati dengan perkara, dengan pasangan. Bereskan dulu, udahlah pengampunan basuh. Kalau perlu tuh istri tuh sering-sering basuh kaki suami. Suami sering-sering basuh kaki istri. Udahlah gelik-gelik dikit basuh aja sudah. Aku mengasihimu, aku mengasihimu. Saya sering nginep di rumah cucu saudara dan di kamar saya disediain kursi pijat, kemudian ada buat kaki ya. Nah itu saya pakai buat nyimpen kaos kaki. Jadi kalau udah malam saya ngelilir gitu, saya lihat istri saya meringkuk gitu. Kadang-kadang dia itu, aduh kalau tidur tuh gampang banget ya. Nempel bantal langsung tidur gitu. Padahal nggak ganti celana panjang, training, saya pakein kaos kaki malam-malam saudara. Sudah sedia itu kaos kaki untuk dia tidur. Kadang-kadang dia kaget, nggak apa-apa aku pakein kaos kaki. Dia diam terus giniin, ya kan? Sama aja membasuh kaki dengan memakaikan kaos kaki itu sama. Coba praktekin para suami. Ya, malam-malam istrinya melungker. Kayaknya ada yang tertegur. Tapi istri tahu diri dong, jangan langsung nendang begitu. Apa-apaan ini. Ya. Ingat kalau udah umur nggak perlu selimut, cukup kaos kaki saja. Ya kan, karena itu anginnya itu katanya keluar dari telapak kaki katanya itu. Dinginnya justru nggak kerasa tahu-tahu mencekam. Jadi suami yang baik kasih istrinya apa? Kaos kaki. Pak kalau sudah nggak punya istri, ya sudah jangan, kakimu sendiri aja. Jangan cari istrinya orang lain. Untunglah yang masih punya istri. Ya. Jadi sudah dua saudara. Yang pertama apa? Jangan terlalu sibuk dengan urusannya. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan hati kita. Karena membenci saja sudah sama dengan membunuh. Nah sekarang yang ketiga, next, terakhir. Ya. Apa saudara? Memakai, nah ini dia. Ya. Memakai pakaian pesta. Dengarkan Bapak Ibu, gak cukup setiap Sabtu bilang, Pak, Mah besok kita pakai baju apa? Terserah kamu. Nah, terus kemudian nggak cukup begitu saudara, tetapi pakailah pakaian pesta yang sesuai dengan kaleo. Karena kita sedang menanggapi atau merespon kaleo untuk menuai. Apa itu memakai pakaian pesta? Di dalam Matius 22 ayat 12 dan 13, mari kita baca. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Coba datang sih datang ke pesta, tapi tidak pakai pakaian pesta. Apa itu saudara? Wahyu 19 ayat 8 dan 9 dikatakan pakaian pesta atau kain lenan halus itu melambangkan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Berarti apa saudara? Meskipun kita keren baju kita, tapi kalau perbuatan-perbuatan kita tidak benar, tidak mencerminkan kita sebagai orang kudus, maka kita dikatakan tidak mengenakan pakaian pesta. Coba kita cek diri kita. Ya, saya sih lihat di Garaksa ini kalau ibadah pakaiannya keren-keren. Gitu, bermerek semua. Wih keren kan.
Ya masa nggak ada mereknya sih, pasti bermerek lah. Ya kan? Di Bandung ada toko sepatu yang sangat terkenal. Di dekat Cibaduyut, saudara. Terus di situ ada toko tas yang baru. Ya. Ternyata lebih terkenal tasnya daripada sepatunya. Ya. Dan satu tas itu harganya murah, 200.000 satu tas. Modelnya up to date, keren-keren saudara. Ya. Bahkan ada diskon kalau beli 5, ya, 1 juta dapat 6. Keren kan? Berarti turun lagi tuh harganya kalau beli 5. Waduh ibu-ibu kalau ke situ saudara udah kalap. Ini tas untuk ini tas untuk ibadah raya, ini tas untuk anak kuliah, tas untuk segala macam sudah beli gitu ya. Wah banyak tuh modelnya keren-keren, pokoknya yang paling up to date dan dari kulit. 200.000 dari kulit, saudara, keren ya. Terus begitu bayar ditanya sama kasir, Pak, Bu, mau dipasang merek apa? Oh, ternyata tas itu masih polos. Jadi bebas pilih, di situ ada satu kotak, saudara. Mereknya macam-macam tuh di situ, ya. Ada yang merek Prada, wih keren, ya. Itu mirip kayak istrinya itu yang dijarah itu, saudara. Ya. Tasnya keren, ya kan. Terus Bonia, ya. Merek tas yang paling mahal, saudara tahu apa mereknya namanya? Hermes. Itu aslinya, harganya saudara tahu? Tas Hermes 1, mahal. Satu tas yang asli, ya, itu di mall-mall di Jakarta harganya 1, buat kita itu, buat saya terutama 1, beli 1 langsung koma. Apalagi beli 2 langsung bablas. Ya. Ini 200.000 pilih merek. Ada lagi Cibaduyut, wah mereknya Cibaduyut. Saudara mau pilih mana? Tas masih polos, tinggal pilih merek. Kira-kira pilih merek apa? Made in Cibaduyut atau Hermes? Hermes pasti, ya kan? Tas Hermes gitu loh, pasti ditunjukin ya kan. Kalau ketemu dengan orang yang kita nggak suka gitu, terus kita lihat tas kita ketutup, kita balikin lagi biar kelihatan nih gitu kan. Nah, kulit asli. Masa dia penasaran, ini KW bukan? Enggak, ini asli Cibaduyut gitu maksudnya. Ya kan? Tapi mereknya apa? KW. Ya, dengarkan ini saudara. Meskipun kita datang di pesta itu pakai tas bermerek, bajunya bermerek, ya, sepatu bermerek. Tapi Tuhan tidak peduli itu. Dia peduli apa? Perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Nanti baca Wahyu 19 ya. Bahwa kita perlu merespon kaleo untuk menuai dengan cara perbaiki perbuatan kita. Dan itu pasti berasal dari hati kita. Karena dari hati maka bersumber perbuatan-perbuatan. Kalau telinga kita dipenuhi dengan firman dan hati timbul iman, maka perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan iman. Yang ngerti katakan amin. Jadi hari ini mari kita cek ya keadaan diri kita. Meskipun kita diundang di pesta pernikahan yang mewah. Itu di gambar itu mungkin sebagian anak muda nggak tahu itu foto siapa. Seumuran saya pasti tahu. Pangeran Charles dan Lady Diana. Menikahnya hari Rabu tanggal 29 Juli 1981. Saya masih kuliah itu 81, saya ingat saudara. Ya. Wah semua teman-teman pengen cepat lulus. 81 belum lulus, masih koas. Ya. Pengen cepat lulus, kerja, terus ngelamar pacarnya. Pengen menikah dengan gaya Pangeran Charles dan Lady Diana. Coba. Ya, saya nggak pernah ketemu Lady Diana, ketemunya Lady Dewi. Nama saya Dwi, langsung saya, namamu Dewi ya? Nah, nama kita mirip Dwi sama Dewi, berarti kita jodoh. Kelepek-kelepek dia langsung pucat, saudara. Semua orang pengen menikah dengan cara seperti Pangeran Charles dan Lady Diana. Sekarang ada mempelai yang lebih hebat lagi, saudara. Ya, itu extravagant wedding 2024, yaitu bulan Juli yang lalu. 14 Juli 2024 itu pernikahan dari son of Mukesh Ambani.
Mukesh Ambani itu orang kaya, orang terkaya di Asia. Orangnya kulit hitam. Ya, orang Afghanistan atau India apa gitu. Saudara. Mukesh Ambani, yang datang orang-orang keren. Coba bayangkan kita dapat undangan di situ. Saya percaya di sini nggak ada yang dapat undangan. Saya aja juga enggak. Enggak tahu kalau Pak Peter. Coba bayangkan saudara. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadiri undangan itu. Nah, undangan untuk menuai itu sudah diberikan pada kita. Dan kita harus tanggapi sekarang. Dengan cara apa? Perbaiki hati kita. Perbaiki perbuatan-perbuatan kita. Jangan terkecoh dengan wahnya pesta. Ya, karena Pangeran Charles dan Lady Diana itu hanya bertahan 15 tahun. Ya, tahun 96 akhirnya bercerai juga. Aduh, sayang ya. Ya, saya sih tidak nyukurin, sudah tidak bersyukur. Tapi begini, seandainya tidak bercerai dan Lady Diana tidak mati, banyak orang nanti akan terpengaruh dengan pernikahan mereka. Jenis rambut gaun aja ditiru orang seluruh dunia. Coba, ya kan? Waduh, sampai calon istri saya aja potongan rambutnya dibikin kayak seperti Lady Diana. Untung dia nggak bilang sama saya, kamu harus mirip Pangeran Charles ya. Untung nggak. Coba kalau dia bilang begitu, mana bisa kan gitu kan. Nah, hari ini perhatikan saudara, undangan sudah kita terima. Amin. Undangan untuk apa? Menuai. Kapan? Sekarang. Nah, apa respon kita? Next, imam musik bisa standby. Next. Nah, ini dia ya. Bagaimana kita merespon kaleo untuk menuai. Yang pertama, jangan terlalu sibuk dengan urusan. 2, jangan membenci karena itu sama dengan membunuh. Dan 3, apa? Pakailah pakaian pesta. Yaitu apa? Kain lenan halus yang melambangkan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Bapak Ibu, mari kita hati-hati dengan tindakan kita. Cek ya, apakah perbuatan kita mencerminkan kain lenan halus, ya, kain putih bersih. Itu lambang perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Kita semua adalah imamat yang rajani. Bukan hanya kami para hamba-hamba Tuhan, tapi semua setiap kita orang Kristen, anak-anak Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani. Perlu merespon kaleo dengan cara yang benar. Katakan kiri kanan, respon kaleo sekarang. Respon kaleo sekarang. And I live to worship you. Saya undang kita bangkit berdiri. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, the believer. I give all to be with you. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah dan katakan, and I live to worship you. Oh my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, bawa kami lebih tinggi lagi dan lebih dalam mengenal. I give all to be with you. Take me higher,
menyembah Dia, and I live to worship You, Lord. Terima kasih Engkau telah undang setiap kami masuk pesta. Terima kasih Engkau undang kami untuk menuai. Terima kasih undangan penuaian itu Tuhan, terima kasih. Ya paralasan, marala, kita kata karalasan, marala wasi. Iya rasana marala watana marala marala. Iya pasana rasa. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata, dan renungkan seperti apa kehidupan kita hari ini, saudara. Apakah kita sudah merespon kaleo untuk menuai? Apakah kita sudah memandang tahun penuaian itu sebagai undangan? Mari, kalau kita nangkep sesuatu bahwa saatnya sekarang kita diundang, maka jangan terlalu sibuk dengan pikiran-pikiran kita. Jangan ada kebencian sedikit pun dalam hati kita terhadap siapapun juga. Dan mari kita praktekkan pakaian pesta, perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Mari dari 3 hal itu, perkatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau telah tegur aku. Dan mari ucapkan komitmenmu. Aku mau melakukan yang ini. Silakan saudara perkatakan kepada Tuhan. Tuhan Engkau dengar bisikan doa kami. Engkau mendengar seru doa kami. Engkau mendengar respon kami terhadap kaleo undangan untuk menuai. Tuhan Engkau mendengar. Dan kami Tuhan hamba-Mu mewakili umat-Mu di tempat ini. Berikan hikmat bagi kami. Hikmat pewahyuan untuk langkah-langkah ke depan. Langkah apa yang harus kami respon, harus kami lakukan sekarang. Setelah ibadah ini. Untuk merespon kaleo, untuk menuai. Kami ingin bulan-bulan ke depan sampai akhir tahun ini ada dalam penuaian raya dalam kehidupan kami. Meskipun faktanya seolah-olah tidak memungkinkan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau mengundang kami sekarang. Engkau mengundang kami, Engkau pengkaleo kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan hamba berdoa kiranya berkat-Mu untuk anak-anak-Mu di tempat ini berlimpah-limpah dengan hikmat dan pewahyuan. Sehingga kami mampu menuai seturut kehendak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menuai, katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pengumuman Minggu 28 September 2025. Selamat datang di Menara Doa Rayon 3. Menara Doa identik dengan tempat tinggi secara rohani, di mana ada doa, pujian, dan penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan selama 24 jam 7 hari dalam seminggu. Di Menara Doa, kita memiliki waktu untuk bersekutu dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita masuk dalam hadirat dan lawatan Tuhan. Melalui Menara Doa, ada kekuatan, hikmat, urapan baru, kesembuhan, dan pemulihan. Bagi jemaat yang rindu naik Menara Doa, dapat langsung menuju gedung sekretariat lantai 2. Kamu juga bisa mengajak teman, saudara, atau siapa saja untuk masuk dalam Menara Doa. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Jemaat diharapkan mengisi form absensi yang telah disediakan dan dapat memasuki ruangan menara serta bergabung dengan para penjaga menara. Harap menggunakan pakaian yang sopan dan rapi dan alami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus. Selamat merasakan hadirat Tuhan di Menara Doa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dibaptis dan bertumbuh dalam pengenalan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi para pengerja setelah ibadah selesai.
Bagi pasangan yang akan melakukan pemberkatan atau peneguhan pernikahan, harap memenuhi persyaratan berikut. 1. Pengajuan minimal 6 bulan sebelum tanggal pernikahan. 2. Wajib mengikuti kelas bimbingan pranikah. 3. Mengisi formulir pernikahan yang dapat diambil di kantor ibadah raya dan melampirkan berkas-berkas yang diperlukan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor ibadah raya. Telah dibuka kelas bimbingan pranikah yang wajib diikuti oleh setiap calon pasangan yang berencana melangsungkan pernikahan dalam jangka waktu minimal 6 bulan ke depan. Kelas perdana akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 Oktober pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link yang tertera pada layar. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi nomor 0877 8666 6374. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom semuanya. Seberapa banyak di antara kita yang siang hari ini diberkati firman Tuhan, boleh lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya setiap kita pasti akan meresponi kalionya Tuhan, amin. Karena kita tahun ini ya semenjak kita masuk di tahun 2025 kita mungkin sudah mendengar berkali-kali tentang tahun penuaian gitu ya. Nah kita rindukan supaya di tahun penuaian ini juga kita bisa mengalami yang namanya penuaian itu. Tadi sudah disampaikan ada 3 poin tadi yang harus kita lakukan. Mari kita cek diri kita masing-masing apakah ketiga hal ini menjadi penghambat bagi kita untuk mengalami penuaian. Kalau itu menjadi penghambat, mari kita tinggalkan apa yang menjadi penghambat untuk kita bisa menuai. Amin. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GB3 Raksa mengucapkan terima kasih buat pelayanan hambanya Bapak Pendeta Dwi Sumarsono yang sudah memberkati kita di ibadah 1 maupun ibadah yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak berlimpah-limpah dan juga keluarga, mantu, anak dan cucu ya. Salam buat Ibu Dewi Pak. Oke, hari ini kami informasikan Bapak Gembala kita juga melayani di GB Regensi 2 ya, ibadah 1 sampai dengan ibadah yang ketiga, dan Ibu Gembala kita juga kita doakan di jam 11 ini ya, jam 11 sekarang ya. Ini Ibu Gembala kita juga sedang melayani di GBI Rembrand ya. Mari kita terus doakan supaya pelayanan Ibu dan Bapak dan Ibu Gembala kita menjadi berkat buat di Regensi 2 maupun di GBI Rembrand. Nah sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, kami mau menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI 3 Raksa. Kalau ada boleh mengangkat tangan. Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Enggak ada? Nah kita terus doakan ya, karena kita kan ada di tahun penuaian ya Bapak Ibu. Kita doakan supaya di tahun penuaian ini juga kita, gereja kita juga boleh terus menuai jiwa-jiwa. Ya salah satunya ini adalah tugas kita bersama, bagaimana supaya kita boleh melihat Tuhan itu boleh terjadi di gereja kita. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, doa terobosan GB3 Raksa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 jam 19.30 ya, atau setengah 8 malam di tempat ini secara onsite. Mengundang bagi Bapak Ibu untuk boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Bagi Bapak Ibu mungkin jauh atau tidak sempat datang ke gereja, juga akan kita buka juga untuk link Zoom-nya ya. Nanti Bapak Ibu boleh mengikuti secara Zoom ya. Yang berikutnya doa pagi kita juga diadakan ya di hari Sabtu besok. Kita tetap ada doa pagi di tempat ini. Jamnya di jam 5 pagi ya, mengundang bagi setiap kita untuk boleh hadir di dalam doa pagi ini. Yang berikutnya untuk anak-anak muda jangan lupa ya, untuk hari Sabtu besok kita akan merayakan ulang tahun youth yang ke 27 tahun ya. Oleh karena itu kami mengundang ya karena temanya juga sama seperti yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi, bahwa temanya adalah Harvest Now ya. Jadi penuaian itu adalah sekarang ya, bukan minggu depan atau bulan depan, tapi penuaian itu adalah sekarang gitu ya. Kita akan dilayani nanti oleh Pastor Dio Pradipta di tempat ini. Cuman yang biasanya ibadah kita di jam 7 malam, khusus karena ini perayaan ulang tahun, maka untuk jam ibadahnya dimulai jam 6 sore ya. Mengundang bagi setiap anak-anak muda boleh hadir ya. Bagian Bapak Ibu juga kalau yang mau datang juga silakan datang ya. Ya, tapi ini karena ini ajang hajatannya anak-anak muda, saya juga mengajak untuk anak-anak muda, boleh anak-anak muda yang ada di ibadah kedua boleh angkat tangan yang anak muda, ataupun yang berjiwa muda boleh lambaikan tangannya sambil kita sorakan. Haleluya. Nah nanti boleh hadir di hari Sabtu ya, nanti kita akan sama-sama di tempat ini merayakan ulang tahun youth yang ke-27 ya.
Yang berikutnya untuk ibadah minggu depan, oh iya sebentar ada videonya dulu saya lupa saya ya. Ya untuk video untuk ulang tahun Youth yang ke-27, boleh ditayangkan videonya. Aku Timor. Aku Batak. Aku Jawa. Aku capek. Aku ngantuk. Aku adalah aku. Aku pot bunga. Aku siapa ya? Aku piano. Aku mau ngajak kamu untuk datang ke anniversary Youth yang ke-27 tahun tanggal 4 Oktober jam 6 sore di GBI 3 Raksa. Jangan lupa datang ya. See you. Oke, selanjutnya ibadah minggu depan 5 Oktober 2025, ibadah yang pertama sampai dengan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu PDP Yemima Titi. Yang berikutnya dalam rangka mendukung perayaan Natal kita yang akan kita adakan di hari Minggu tanggal 14 Desember 2025. Kami mengajak bagi Bapak Ibu semua untuk boleh kita menabur baik melalui janji iman ataupun melalui kotak yang ada di depan ya. Bapak Ibu boleh melihat di depan kita ada 2 kotak, yang satunya untuk persepuluhan dan yang satunya adalah untuk Natal kita ya. Nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andreas Nugroho. Jamnya jam berapa itu nanti jam ke Natal kita akan dimulai di jam 9 ya. Ibadahnya cuma 1 kali. Tempatnya di mana? Tempatnya di Gedung Graha Vanzaya yang di daerah Margasari ya, di ujung perumahan PWS ya, di ujung perumahan yang di dekat gereja kita. Tidak terlalu jauh ya, nanti kita akan ibadah 1 kali di sana. Oleh karena itu kami juga perlu mengupdate dana kita ya Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu juga perlu tahu ya, dana yang kita butuhkan kemarin sudah pernah kita beberapa kali kita sampaikan. Dana yang kita butuhkan untuk perayaan Natal ini adalah sekitar 153 juta rupiah ya. Jadi ini dana yang sudah masuk Bapak Ibu ya, sisa Natal tahun yang lalu itu ada 25.777.100 rupiah. Dan persembahan sudah masuk 5 kali, totalnya 14.971.000 rupiah. Nah kita punya estimasi ya untuk janji iman, estimasi dari janji iman sekitar 33.900.000. Dan juga estimasi kita masih persembahan dihitung dari yang hari ini, nanti sampai perayaan Natal kita itu ada sekitar 6 kali lagi kita persembahan. Diperkirakan itu nanti sekitar 17 juta. Dan juga kita nanti akan ada juga bantuan nanti dari Suprayon 3D itu sekitar 15 juta. Jadi total sampai perhitungan kita baik melalui yang sudah ada maupun estimasi-estimasi yang ada itu diperkirakan sekitar 106.648.100 rupiah. Jadi kita masih ada kekurangan dana sekitar 47 juta lagi ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu kami juga terus mengajak buat Bapak Ibu. Ya ini estimasi janji iman ini yang sudah terdaftar ya Bapak Ibu. Karena ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mengambil formulir janji iman tapi belum mengembalikan. Jadi 33 juta ini masih kemungkinan ini bisa bertambah. Karena mungkin Bapak Ibu yang mau mengambil formulir atau mungkin langsung memasukkan di kotak yang sudah kita sediakan. Dan kemungkinan itu masih ada nanti kemungkinan untuk tambah ya di angka lebih dari 33 juta. Ya, jadi saya sebagai Ketua Panitia Natal juga, saya juga tetap meminta dukungan doa dari Bapak Ibu semua yang hadir, baik melalui dukungan doa maupun dukungan dana supaya apa? Supaya Natal kita ini bisa terlaksana dengan baik. Tentunya harapan kita adalah ujung-ujungnya adalah kita supaya gereja kita juga mengalami penuaian. Karena nanti target kita itu diperkirakan nanti sekitar 1.200 target kita, kalau gedung 1.500, tapi target kita 1.200 kita perkirakan nanti itu ya paling tidak nanti ada jiwa-jiwa baru yang kita bawa ya. Mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang mungkin sudah jauh dari Tuhan, nanti boleh Bapak Ibu bawa nanti di Natal nanti menjadi kado yang istimewa di Natal kita di tahun ini. Ya, yang mengerti boleh katakan amin. Oke, yang berikutnya untuk kotak permohonan doa bagi Bapak Ibu yang rindu juga untuk didoakan atau ada permohonan doa, ya nanti boleh mengambil formulirnya di bawah, ada di tangga, nanti setelah diisi nanti dimasukkan di kotak yang sudah disediakan untuk nanti kita boleh sama-sama doakan. Dan hari ini kita akan sama-sama membawa persembahan kita, persembahan Natal dan juga persembahan umum. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan, nanti boleh maju ke depan dan memasukkan di kotak yang tersedia. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau menabur buat Natal, bingung untuk amplopnya, nanti boleh juga minta ke para pengerja, ya nanti boleh dimasukkan di kotak ataupun nanti mungkin dituliskan, boleh di kantong nanti ditulis, itu untuk persembahan buat Natal ya. Demikian pengumuman untuk hari ini. Saatnya kita akan memberi, mari kita memberi dengan penuh sukacita, namun sebelumnya kita akan berdoa buat persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa.
bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, di ibadah yang kedua ini kami boleh melihat ya Tuhan, Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Maka sewaktu kami memuji sembah Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sudah menyembuhkan yang sakit. Tuhan Engkau sudah memberikan kelegaan bagi mereka yang berbeban berat Tuhan. Bahkan mereka yang terikat sudah dilepaskan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan juga Tuhan firman-Mu sudah kami sama-sama dengarkan Tuhan. Yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Sumarsono Tuhan. Kami terus doakan Tuhan supaya apa yang disampaikan itu Tuhan, kami bukan hanya saja menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh terus meresponi panggilan Tuhan untuk kami boleh ada di tahun penuaian ini. Sekali lagi kami berdoa, mengangkat tangan kami buat hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Sumarsono yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami terus doakan hamba-Mu biar Tuhan terus pakai hamba-Mu dengan dahsyat, dengan luar biasa, khususnya di era penuaian jiwa ini Tuhan. Biar Tuhan terus pakai hamba-Mu Tuhan, berikan kesehatan, umur panjang, kuat, sehat Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan menyertai, dan di situ ada mujizat Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati juga Tuhan Bu Dewi, berkati juga Tuhan tuh anak, mantu dan cucunya diberkati berlimpah-limpah. Sewaktu nanti hamba-Mu pulang dari tempat ini Tuhan menuju rumahnya, kami doakan supaya penyertaan Tuhan sempurna Tuhan, perlindungan Allah sempurna Tuhan, sehingga Tuhan hamba-Mu sampai di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini juga kami diberi kesempatan untuk kami boleh menabur Tuhan, menabur buat Natal kami, memberikan persembahan bahkan umat-Mu yang dengan setia mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan Tuhan. Kami doakan biar Tuhan terus bukakan tingkap-tingkap lagi di surga untuk mencurahkan berkat-Mu secara berkelimpahan Tuhan. Itu sungguh terjadi buat umat-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Tuhan yang siap memberi, sama-sama katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, lanjutkanlah aktivitasmu bersama Tuhan.
Dan sekarang angkatlah kedua tangan untuk bersiap menerima berkat Tuhan. Kiranya turun atasmu segala berkat kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada padamu sepanjang hari ini. Hari lepas hari bersama dengan Tuhan Yesus yang membuat engkau terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Penyertaan Tuhan dari hari ke hari dengan sempurna. Sehingga apa saja yang engkau kerjakan dalam nama Tuhan Yesus berhasil dan beruntung. Penyertaan Tuhan sempurna sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati dengan iman katakan Amin. amin. Selamat berhari Minggu. God bless.